Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bita'zimi sya'airihi li'annaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu 'alamul ghuyub, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, hasanul khulqil wal mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah, karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya hadirin, sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sifat sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas disembah dan hanya Allah yang pantas diagungkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tahun ini kita bisa tersenyum, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang semua serba dibatasi karena adanya virus corona. Kita bisa bahagia karena bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita, kita bisa mengayunkan tangan kita, menggerakkan badan, berkumpul di halaman sekolah tercinta ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Maka kita kumandangkan kalimat takbir sebagai pengingat bahwa kita amat dan teramat sangat lemah, betapa kita sangat tidak berdaya, dan betapa tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak daerah yang terlihat subur, terlihat makmur dalam hitungan detik, rata dengan tanah karena bencana yang menimpanya. Berapa banyak saudara kita, sahabat kita yang kita kira sehat, yang kita lihat segar bugar, tapi ternyata terdengar kabar kematiannya. Berapa banyak anak-anak yang kita pikir masih sangat perlu kasih sayang orang tuanya, tapi ternyata menjadi yatim tanpa dikira. Kata dokter, kematian, semua kematian sahabat dan saudara kita itu adalah dari corona. Tapi yakinlah saudara, semua tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya bisa berangan-angan, kita manusia hanya bisa merencanakan, kita manusia hanya bisa berkeinginan. Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan. Kita manusia yang katanya hebat, kita manusia yang katanya kuat,
Kita manusia yang katanya serba bisa, ternyata tak berdaya dengan virus kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata sekalipun. Maka tak pantas kita sombong, tak pantas kita angkuh, tak pantas kita membesarkan diri di hadapan Allah yang Maha Besar. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini jutaan manusia, bahkan ratusan juta manusia, ratusan juta umat Islam khususnya di seluruh pelosok bumi berkumpul di lapangan, di masjid, semua mengucapkan kalimat yang sama, yaitu kalimat takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru dengan rasa haru. Karena di saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita. Bisa jadi di tahun-tahun lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi di antara kita ada yang sudah tiada, ada yang sudah tidak bersama dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahulunya. Ada pula anak yang sudah tidak lagi bersama ayah dan bundanya, karena ayah bundanya pun sudah mendahulinya ke alam kubur ataupun sebaliknya. Muncul kerinduan hadirin untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan hanya bisa dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita akan kembali bersamanya, mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikut ke alam yang sama. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya waktu sesaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai hari Idul Adha, maka kita akan teringat dengan hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Selayaknya keluarga pasangan suami istri, sudah barang tentu Sayyidina Ibrahim dan Sayyidah Hajar menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Keinginan ini terus dilontarkan oleh Nabi Ibrahim dalam munajatnya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan. Cukup lama Nabi Ibrahim hadirin menunggu ijabah doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian turunlah ayat fabasyirnahu bigulamin halimin, dan Allah pun ijabah memberkati kabar gembira kepada Nabi Ibrahim atas kelahiran sang putra yang lembut budi pekertinya, yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam. Di tengah kenikmatan itu, tatkala sang anak sudah dimulai dewasa, turunlah perintah Allah yang begitu berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putra yang telah dinantikan bertahun-tahun lamanya. Hadirin rahimakumullah, harta bisa dicari, jabatan bisa dititi, tapi anak tidak bisa dibeli. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan lagi dan tak perlu dipertanyakan lagi. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tak akan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ragu berkata kepada Ismail kecil, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatku wahai anakku. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun hadirin. Tapi Ismail bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat,
pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abati, if'al ma tu'maru." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan di saat penuh kesedihan, Ismail berkata dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotorimu. Aku khawatir jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku, wahai ayah, agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah selesai dan kembali ke rumah, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku." Hadirin rahimakumullah, satu pelajaran yang ingin khatib sampaikan dari kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya ini, sebuah pelajaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat. Ketetapan apakah itu, hadirin? Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan-balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima ujian itu dengan taat dan sabar. Sekali lagi, tidak ada ujian, kesusahan kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima dan lulus menghadapi ujian tersebut. Hadirin rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang hari ini tidak diuji oleh Allah. Semua kondisi yang kita alami saat ini adalah bentuk ujian dari Allah. Dan kalau kita lulus, maka sekali lagi Allah sedang mempersiapkan banyak balasan, banyak kebaikan, dan banyak pahala bagi siapapun di antara kita yang sabar, yang ikhlas, yang menerima segala keputusan Allah. Tidak pernah malam itu makin gelap kecuali itu tanda terbitnya fajar. Tidak pernah malam itu memberikan dinginnya yang sangat menusuk tulang kecuali hangatnya mentari pagi sedang menanti untuk muncul dan kita rasakan. Menurut akal sehat, hadirin, Nabiullah Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu, norma akal sehat itu, dilawannya demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada anaknya, melebihi cinta kepada keluarganya dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini khatib mengajak, marilah kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semua demi cinta kita kepada Allah. Hadirin, semoga dengan hikmah dari pengorbanan Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk berbenda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail kita. Penuhi perintah Allah, dahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kita kepada selain Allah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.